welcome back to my channel. Kali ini gue akan membahas seputaran dunia hukum. Dan seperti di konten gue sebelumnya, bahwa gue akan membahas tentang suka duka gue menjadi seorang pengacara. Intinya, awalnya tuh kan karena gue tuh emang cita-cita dari dulu, dari zaman SMP. Cita-cita gue tuh selalu, setiap ditanya apa, dan gue selalu ingin menjadi seorang pengacara. Dan sukanya itu, ya gue berhasil guys. Gue berhasil mencapai tahap itu, dimana gue benar-benar menjadi seorang pengacara yang mempunyai lisens dan bisa beracara di pengadilan. Sukanya itu, jadi istilahnya kayak gue bangga terhadap diri gue sendiri, dan tentunya keluarga gue juga bangga, orang tua bangga, keluarga yang lain bangga, dan teman-teman juga mungkin bangga ya mempunyai teman seorang pengacara. Dan ya sukanya tuh ya dibanggakan sama orang tua, sama keluarga, sama teman. Sukanya itu, dan sukanya lagi tuh kayak ya gue mencapai pencapaian gue itu, gue bahagia gitu. Kalau misalnya waktu gue ke pengadilan, gue berjalan, begitu masuk gue berjalan, gue tuh bangga bahwa gue tuh seorang pengacara. Dan kebetulan gue begitu masuk pertama itu, gue langsung kerja di kantor hukum yang ternama lah di Bandung, yang bos gue juga sudah lama sebagai seorang pengacaranya. Jadi begitu misalnya gue ke pengadilan nanya dari kantor hukum mana, pasti mereka tuh pada tahu, karena emang bos gue tuh pengacara yang ternama lah di Bandung, bisa dibilang seperti itu. Jadi itu sukanya, ada kebanggaan tersendiri dalam diri gue bahwa gue berhasil sampai mencapai titik ini gitu. Gue berhasil beracara di pengadilan, gue berhasil untuk mendampingi klien. Dan kadang kalau misalnya setiap kasus yang gue ambil begitu selesai dan klien berterima kasih, itu tuh ada suatu kepuasan tersendiri guys, percayalah. Jadi tambah bangga aja gue sebagai seorang pengacara. Dan itu tuh ya bener-bener kebanggaan sih, sukanya gue itu, karena gue merasa bangga akan diri gue sendiri bahwa kerjaan gue tuh cita-cita gue, dan gue menjalani itu so well banget. Apa istilahnya, kayak oke lah, kayak berjalan lancar lah. Gue bisa dipercaya untuk beracara di pengadilan, gue bisa mendampingi klien, gue bisa menyelesaikan suatu perkara. Itulah sukanya sebagai seorang pengacara, karena gue merasa gue bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa membanggakan orang tua, membanggakan diri gue sendiri, gue membanggakan buat diri gue sendiri juga ya. Seperti itu sukanya. Nah, kenapa saat ini gue keluar dari kantor hukum? Nah, inilah dukanya guys, kenapa gue memutuskan untuk gue keluar dari kantor hukum. Tapi sebenarnya gue masih, status gue masih pengacara sih, cuman gue kan udah jarang untuk sidang-sidang lagi, dan udah jarang, ya maksudnya udah gak di kantor hukum, berarti kan udah istilahnya udah bukan pengacara di kantor hukum, tapi pengacara legal sih. Gue legal, tapi legal litigasi. Legal litigasi itu ya bisa mewakili perusahaan di pengadilan, masih bisa beracara, cuman statusnya udah bukan pengacara yang kerja di kantor hukum gitu, tapi legal di suatu perusahaan, tapi legal yang megang lisens tuh gue masih bisa beracara di pengadilan. Nah, dukanya menjadi seorang pengacara, terkadang kasus yang kita ambil, yang kita selesaikan itu tidak sesuai dengan hati nurani sih guys. Jadi terakhir kayak gue tuh merasa terbebani sih sebenarnya. Nah, salah satu contohnya tuh kasusnya tuh perceraian. Gue banyak banget menyelesaikan kasus perceraian, ya ada 10-an lah. Gue menceraikan orang. Itu tuh ada beban tersendiri guys bagi diri gue, karena kan gue tuh orangnya kemarin terakhir tuh aktif di gereja. Jadi gue tahu gitu bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Tetapi kerjaan gue tuh membantu orang bercerai gitu, kayak gimana ya, ada beban tersendiri sih dalam diri gue gitu, bahwa pada saat gue berhasil menceraikan orang tuh kayak gak ada damai sejahtera lah guys, nggak tahu lah. Dan kebanyakan emang yang gue ceraiin itu orang Kristen gitu, jadi kan kayak ya beban lah buat gue, kayak
sedih gitu setelah gue kasusnya selesai dan kedua klien itu bercerai. Itu ada beban tersendiri sih. Jadi gue kayak ngerasa kayaknya gue kayaknya ada beberapa kasus yang nggak sesuai hati nurani gue. Jadi kayak ya udah, gue memutuskan untuk mundur dari kantor hukum, untuk gue resign dari kantor hukum. Dan karena gue juga pengen pengalaman baru sih di perusahaan, jadi legal perusahaan seperti apa. Jadi ingin pengalaman baru aja. Jadi gue biar tahu pengacara atau legal tuh seperti apa, karena banyak teman-teman dekat gue tuh kerjanya semua di legal perusahaan. Jadi gue pengen tahu aja sih legal perusahaan seperti apa dan gimana. Jadi gue memutuskan untuk resign dari kantor hukum dan gue melamar di perusahaan sebagai legalnya. Dan ya pasti di legal juga nggak lepas sih, gue masih ke pemerintah, masih ke, mungkin nanti akan dalam waktu dekat akan ke persidangan lagi, tapi ngurus tentang karyawan yang sekarang. Jadi seperti itu guys, dukanya pengacara kadang ya itu tidak sesuai hati nurani sih. Itu keputusan gue untuk meninggalkan dunia hukum, meninggalkan kantor pengacara, dan gue memasuki dunia legal di perusahaan. Dan ya ada suka dukanya juga sih legal. Cuman untuk pembahasan kali ini gue bahas dulu suka dan dukanya gue menjadi seorang pengacara. Tapi kalau misalnya bagi kalian yang emang jiwanya pengen jadi pengacara, asik sih guys, asik banget jadi pengacara tuh. Kayak tantangan, kebanggaannya tuh ada gitu. Tapi ya balik lagi ke diri kita gimana ke depannya gitu. Kalau gue sih udah makin ke belakang tuh gue makin stres makin stres karena ya seperti itulah, kasus-kasusnya kadang tidak sesuai dengan hati nurani gue. Gitu guys, suka duka gue menjadi seorang pengacara di kantor hukum. Tapi ya sekarang gue masih menjalani, masih di dunia hukum juga sih. Seperti itu. Thank you guys sudah nonton vlog gue tentang suka duka menjadi seorang pengacara. Dan jangan lupa di like, subscribe, and see you di vlog gue selanjutnya. Bye.